Oke, ya. Oke, baik, saya cek tadi dua hal yang penting ketika kita berbicara tentang iman Katolik itu ada kitab suci dan tradisi gereja atau para bapak gereja. Jadi saya mencoba mencari beberapa catatan para apologet, dan ada satu yang menjelaskan dengan baik tentang bagaimana ayat-ayat tertentu dalam Alkitab itu ditafsir oleh Bapak Gereja sebagai api penyucian. Jadi ada 11 bagian dari kitab Alkitab yang deskriptif tentang api penyucian. Itu oleh Origenes, Irenaeus, Ambrosius, Augustinus, Hieronymus. Dan ini dicatat dengan baik oleh apologet yang cukup terkenal, Dave Armstrong. Jadi, yang pertama, Mazmur 66 ayat 12. Engkau membiarkan orang-orang menunggangi kepala kami melewati api dan air, namun engkau telah membawa kami ke tempat yang luas. Ayat ini dianggap sebagai bukti api penyucian oleh Origenes dan Ambrosius yang menyatakan ada air pembaptisan dan api penyucian. Kemudian Yesaya bab 4 ayat 4, ketika Tuhan akan membasuh kotoran putri-putri Sion dan menyucikan noda darah di Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh penghakiman dan roh pembakaran. Dibandingkan juga dengan Pengkhotbah bab 12 ayat 4, Santo Agustinus dalam kitab ke-20 Civitate Dei pasal 25 menafsirkan ini sebagai api penyucian. Dan ayat sebelumnya yang mengacu pada yang diselamatkan itu disebut kudus dan yang tercatat untuk kehidupan. Dan ayat kelima dan keenam menggambarkan ketenangan orang yang diberkati. Kemudian ada dari Mika bab 7 ayat 9, aku akan menanggung kemarahan Tuhan karena aku telah berdosa terhadapnya, sampai dia membela perkaraku dan melaksanakan penghakiman bagiku. Dia akan membawa aku ke terang, aku akan melihat pembebasannya. Juga dibandingkan dari Imamat bab 24 ayat 26 ayat 41, 43, Ayub bab 40 ayat 4-5, dan Ratapan bab 3 ayat 39. Ini oleh Santo Hieronymus dianggap sebagai bukti yang jelas tentang api penyucian. Kemudian ada Maleakhi bab 3 ayat 3, ia akan duduk sebagai pemurni dan penyuci perak. Tukang besi itu, tukang pemurni ya. Dan ia akan menyucikan anak-anak Lewi dan memurnikan mereka seperti emas dan perak sampai mereka mempersembahkan persembahan yang benar kepada Tuhan. Origenes, Santo Irenaeus, Santo Ambrosius, Santo Agustinus, dan Santo Hieronymus semuanya berpikir bahwa ini adalah deskripsi tentang api penyucian. Kemudian yang paling jelas yang tadi sudah disinggung oleh Bapak Beni, 2 Makabe bab 12 ayat 44 sampai 45. Inilah alasannya mengapa ada orang Kristen yang berani membuang kitab 2 Makabe. Ya, karena bertentangan dengan teologi sekelompok orang. Ini juga dibandingkan dengan 1 Korintus bab 15 ayat 29. Karena orang-orang Yahudi mempersembahkan pendamaian dan doa untuk saudara-saudara mereka yang telah meninggal, yang jelas telah melanggar hukum Musa. Praktik seperti itu mengandaikan api penyucian, karena mereka yang berada di surga tidak akan membutuhkan bantuan apapun, dan mereka yang berada di neraka berada di luar itu. Tidak. Jadi, sampai sekarang pada saat ini, tanggal 2 November 2024, yang percaya pada adanya api penyucian adalah Yahudi Ortodoks, Assyria Timur, Ortodoks Oriental, Ortodoks Timur, Katolik, Gereja Katolik. Itu saja. Protestan, bukan Kristen yang paling modern membuang kepercayaan. Tapi ketika kita menolak sesuatu, tidak percaya sesuatu, bukan berarti itu tidak ada. Ini yang penting. Lalu kemudian dari Perjanjian Baru sudah beberapa tadi sudah dikutip oleh Bapak Beni, misalnya Matius bab 5 ayat 22. The last penny itu kan dalam bahasa Inggrisnya ya. The last kamu Santo Fransiskus tentang aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang marah kepada saudaranya akan dikenakan penghakiman. Barang siapa menghina saudaranya akan dikenakan hukuman di dalam anggota jemaat, dan barang siapa berkata kamu orang bodoh akan dikenakan ke api neraka. Santo Fransiskus dari Sales ini berkomentar seperti ini. Ini hanya jenis pelanggaran ketiga yang dihukum dengan neraka. Karena itu dalam penghakiman Tuhan setelah kehidupan ini ada rasa sakit lain yang tidak kekal atau bukan neraka. Dan ini adalah rasa sakit api penyucian. Tadi ngerasa sakit bersalin itu. Nah, Matius 5 ayat 26 itu the last penny, sampai kamu membayar the last penny. Penjara yang disinggung dalam ayat 25 ini adalah api penyucian menurut Tertullianus,
Santo Cyprianus, Origenes, Santo Ambrosius, dan Santo Hieronymus. Sedangkan sen, the last penny itu, mewakili dosa-dosa paling kecil yang dilakukan seseorang. Kemudian ada Matius bab 12 ayat 32, barang siapa mengucapkan perkataan yang menentang anak manusia, maka akan diampuni. Tetapi barang siapa berbicara menentang Roh Kudus, yang kita bilang menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni, baik pada zaman ini maupun zaman yang akan datang. Jadi penjelasan seperti ini, kalau dosa ini tidak dapat diampuni setelah kematian, maka ada dosa lain yang bisa diampuni, dan ini harus terjadinya di api penyucian. Ya, ini menurut penafsiran Santo Agustinus, Paus Gregorius Agung, Venerabel Bede, yang mulia Bede, dan Santo Bernardus. Karena di neraka tidak butuh lagi, di surga juga tidak lagi butuh, tidak berubah lagi, ya begitu, sudah tetap. Kemudian ayat yang paling jelas yang sudah disinggung oleh Pak Beni tadi, 1 Korintus bab 3 ayat 11 sampai 15. Ini benar-benar kalau saya baca di sangsabda.org itu jelas-jelas ditulis footnote-nya bahwa ayat ini bukan menyatakan tentang api penyucian. Itu jelas-jelas kan penyangkalan kan. Tahu bahwa memang ini ditafsirkan secara tradisional sebagai api penyucian. Tapi sangsabda.org itu jelas-jelas menulis ayat ini tidak dimaksud sebagai api penyucian. Kenapa menjelaskan ayat seperti itu? Aneh kan? Itu kan penjelasan yang menolak sesuatu. Ya, lihat sendiri di sangsabda.org. Ya, catatan kaki dari 1 Korintus bab 3 ayat 11-15 itu jelas-jelas menunjukkan bahwa mereka tidak mengikuti penafsiran tradisional. Jadi mereka mengatakan ayat ini bukan dimaksud sebagai api penyucian. Itu jelas-jelas kan. Berarti kau tahu api penyucian dari mana? Itu maksudnya kau tahu api penyucian dari mana sehingga kau katakan bahwa ini bukan untuk api penyucian. Itu kan kena tangkap di situ. Ya, ini ayat paling tradisional, ya. Ini ayat yang paling tradisional tentang api penyucian, ya. Bahkan saya pernah di bolak-balik internet, ada seorang pendeta Southern Baptist yang dia menyatakan, iya, ini adalah ayat tentang api penyucian, dan dia menjelaskan api penyucian versi Protestan itu mirip dengan tindakan Yesus mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit lepra. Dia hanya berkata, jadilah engkau tahir. Orang itu menjadi tahir. Maka api penyucian versi si Protestan satu itu, Southern Baptist, pada saat jiwa berhadapan dengan Tuhan, Tuhan Yesus dalam sekejap berkata, jadilah engkau suci. Berdasarkan 1 Korintus 3:11-15. Jadi dia tetap mencoba untuk menerima tafsiran tradisional, tapi mencoba untuk menghubungkannya juga dengan iman Protestannya. Ya, akhirnya dia ambil jalan tengah. Jadi 1 Korintus bab 3 ayat 11-15 ini adalah kiasan yang jelas dan paling tegas tentang api penyucian. Tapi orang tidak akan mau terima. Ya. Demikianlah yang dipikirkan oleh Santo Cyprianus, Santo Ambrosius, Santo Hieronymus, Paus Santo Gregorius Agung, Origenes, dan Santo Agustinus yang menulis dengan pandangnya biasa. Karena dikatakan dia akan diselamatkan, api itu dianggap kecil. Untuk semua itu meskipun kita harus diselamatkan oleh api, namun api itu akan lebih menyedihkan dari apapun yang dapat diderita manusia dalam kehidupan ini. Ini penjelasan tentang Mazmur dari Santo Agustinus. Kemudian ada bab Beni juga tadi singgung, Ibrani bab 12 ayat 14, berjuanglah untuk damai sejahtera dengan semua orang, dan untuk kekudusan yang tanpanya tidak akan ada yang melihat Tuhan. Benar-benar penting. Ya. Tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Dibandingkan dengan Efesus bab 5 ayat 5, 1 Tesalonika 4:3, 1 Yohanes 2:32. Jadi Santo Kardinal Johannes Kardinal Neumann menjelaskan dengan baik dalam dia berekseges tentang hal ini. Jadi itu salah satu, ya bukan bapak gereja tradisional sih, salah satu. Kemudian juga dari Wahyu bab 21 ayat 20, tidak ada yang najis yang bisa masuk ke dalamnya, surga itu. Atau siapapun yang mempraktikkan kekejian atau kepalsuan, melainkan hanya orang-orang yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Ya, dan yang paling jelas adalah bahwa ketika teman-teman kita yang non-Katolik dengan memuji-muji Agustinus dalam konfesionalnya sebagai sastra kekristenan yang paling aman, paling bebas dari bidat, mereka harus siap menerima bidat Agustinus yang bidat, yang seluruh konfesionalisnya itu dipersembahkan bagi orang-orang yang dia mengharapkan bahwa orang-orang yang membaca konfesionalis itu menghaturkan intensi di depan altar untuk ibunya Monica yang sudah meninggal dunia. Jadi orang Protestan
orang Protestan akan berbuat apa setelah membaca ajaran dedikasi permintaan dari orang yang membaca buku itu? Kamu harus, kalau kamu baca buku ini, tolong buat intensi untuk ibu saya di atas altar kurban misa. Maksudnya mendoakan ibunya yang ada di api penyucian itu. Itu dari Agustinus. Jadi Agustinus itu mereka tidak pakai treatise khusus bahwa api penyucian itu seperti ini. Makanya tadi yang muncul Thomas Aquinas dan filsuf skolastik itu mencoba menjelaskannya dengan ini. Para bapak gereja itu menafsir ayat-ayat tertentu sebagai api penyucian. Jadi api penyucian itu sebenarnya kepercayaan tradisional sekali. Ya, muncul kena tangkap itu yang di Sang Sabda Orgit. Bagaimana kamu menjelaskan ayat itu dengan mengatakan bahwa ini bukan tentang api penyucian? Ya kan, berarti tafsiran tradisionalnya adalah api penyucian. Oke, 1 Korintus bab 13 ayat itu. Jadi itu ayatnya sebenarnya banyak sekali. Tapi kita gereja Katolik itu bukan ambil dari situ lalu baca, maksudnya ambil sepotong lalu mulai jadi doktrin. Tidak, komprehensif. Ya, dalam hubungan dengan semua segala sesuatu, mulai dari kejatuhan Adam sampai kita Wahyu. Maksudnya begitu. Sehingga itu semua konsekuensi logis. Itu premis-premis yang ada dan kita jelas. Sama seperti Tritunggal kan, atau Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak mengatakan aku adalah Tuhan. Makanya teman-teman polemikus Muslim selalu mengatakan bahwa mana ayatnya Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Tapi orang Kristen tetap yakin bahwa memang Yesus Tuhan kok. Ya, dari membaca seluruh secara komprehensif, bukan dari pernyataan bahwa aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Tidak dari situ. Jadi ayat-ayat ini sebagai premis, kesimpulannya kalau premisnya benar, kesimpulannya pasti benar. Itu saja. Terima kasih. Sebagai penutup, saudara-saudariku yang terkasih, banyaknya bukti Alkitab, bukti kitab suci tentang api penyucian menyebabkan konsensus di antara para bapak gereja yang dirangkum oleh sejarawan gereja Protestan, Philip Schaff. Dia menulis seperti ini. Pandangan tentang keadaan tengah, keadaan media, sehubungan dengan doa bagi orang mati, menunjukkan kecenderungan yang kuat terhadap doktrin api penyucian Katolik Roma. Tercatat dalam Sejarah Gereja Kristen volume 2, Kekristenan Antenicea, tahun 100 sampai 325 Masehi, edisi kelima, New York, 1889. Ya, jadi bahkan seorang Protestan sejarawan favorit, kayaknya DN juga ya, sering membaca Philip Schaff. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah ketika ya seperti yang saya sebutkan tadi, Agustinus itu mempersembahkan confessionsnya itu untuk ibunya yang sudah meninggal, Monica. Dia mengharapkan pembaca confessiones menghaturkan intensi dalam perayaan Ekaristi di depan altar Tuhan untuk keselamatan jiwa Monica yang bagi Agustinus sedang berada di api penyucian. So, ketika Protestan membaca confessiones dari Agustinus, apa yang Anda lakukan? Bidat. Agustinus bidat kan? Oke.